Bulan Ramadan, 6 Oktober tahun 1973 bertepatan dengan Hari Raya Yahudi, Hari Yom Kippur. Angkatan Perang Mesir, Libya, Suriah menyerbu Israel secara tiba-tiba. Dalam penyerbuan itu, Suriah mengerahkan 1.400 tank untuk mendobrak pertahanan Israel di dataran tinggi Golan yang dijaga 180 tank. Sedangkan 80.000 prajurit Mesir menyerang 500 prajurit Israel di terusan Suez dan Angkatan Perang Libya menyerang tepi barat. Diserang pada saat merayakan Hari Raya Yom Kippur, di mana sebagian besar prajurit-prajurit sedang cuti mengakibatkan pasukan Israel terdesak mundur. Namun, kurang dari 18 jam Israel sudah merecovery angkatan perangnya, termasuk memobilisasi tentara cadangan, dan mulai memukul angkatan perang Mesir, Libya, dan Suriah. Beberapa divisi pasukan Mesir dijebak dan diputus jalur logistiknya, sementara di front timur, Israel berhasil memukul mundur serangan tank-tank Suriah. Dalam tempo 2x24 jam, keadaan berbalik. Mesin perang Israel mendesak mundur angkatan perang Mesir, Libya, dan Suriah jauh ke garis batas sebelumnya hingga gencatan senjata disepakati. Kekalahan dalam perang Yom Kippur tahun 1973 dan perang 6 hari tahun 1967 menjadi pelajaran bagi Anwar Sadat. Anwar Sadat adalah konseptor perang Yom Kippur, akhirnya menyadari sekaligus meyakini bahwa jalan damai untuk mengakhiri konflik Palestina dan Israel adalah melakukan perundingan, bukan peperangan. Dimediasi Presiden Amerika Jimmy Carter, Anwar Sadat dan Perdana Menteri Israel Menachem Begin melakukan perundingan di Camp David. Namun, langkah Anwar Sadat melakukan perundingan dengan Israel membuat marah kelompok fundamentalis di Mesir. Tanggal 6 Oktober tahun 1981, pada waktu menyaksikan parade militer Angkatan Perang Mesir, 5 orang dari kelompok fundamentalis yang menyusup menjadi anggota Angkatan Perang Mesir memuntahkan peluru dari senapan serbu otomatis ke Anwar Sadat yang sedang menyaksikan parade di mimbar kehormatan. Anwar Sadat tewas saat memakai pakaian kebesaran militer. Usaha mendamaikan konflik Palestina dan Israel pernah dilakukan oleh Presiden Soeharto dalam kedudukannya sebagai ketua gerakan non-blok sekaligus ketua organisasi kerjasama negara-negara Islam. Dalam Tempo.co berjudul 4 jam mengundang tanya, ditulis tentang kunjungan Perdana Menteri Yitzhak Rabin ke Jakarta pada tahun 1993. Jumat 15 Oktober 1993, pesawat Angkatan Udara Israel Boeing 747 yang ditumpangi Perdana Menteri Yitzhak Rabin mendarat di Halim tepat pukul 14.00 dan kurang beberapa menit dari pukul 16.00 pesawat itu telah terbang meninggalkan Halim. Kurang dari 2 jam Perdana Menteri Yitzhak Rabin berada di Jakarta. Dalam pertemuan Perdana Menteri Yitzhak Rabin dan Presiden Soeharto selama kurang dari 1 jam di Jalan Cendana, sama sekali tidak membicarakan masalah bilateral. Dalam pertemuan itu, Presiden Soeharto menyampaikan pesan-pesan dari negara gerakan non-blok dan organisasi kerjasama negara-negara Islam, meminta kepada pemerintah Israel untuk segera menghentikan konflik dengan Palestina dan mengakui hak bangsa Palestina mendirikan negara merdeka. Selanjutnya, saat menghadiri sidang umum Perserikatan Bangsa-Bangsa 22 Oktober 1995, kembali Perdana Menteri Yitzhak Rabin menemui Presiden Soeharto yang menginap di Hotel Waldorf Tower, New York, Amerika Serikat. Belum genap 2 minggu setelah pertemuan di New York tanggal 4 November 1995, Yitzhak Rabin tewas ditembak. Seorang Yahudi radikal menembakkan 3 peluru ke dada dan perut Rabin dalam jarak dekat. Yahudi radikal itu tidak terima. Rabin hendak berdamai dengan Palestina. Tewasnya Rabin yang sedang berusaha dengan berbagai cara agar terwujud perdamaian antara Israel dan Palestina mengingatkan pada tewasnya Anwar Sadat yang juga sedang berusaha mewujudkan perdamaian di Timur Tengah. Adalah fakta bahwa resiko dibunuh oleh kelompok fundamentalis dari kedua belah pihak bagi kepala negara yang ingin mendamaikan konflik Palestina dan Israel
Akan tetapi, resiko itu tetap ditempuh oleh Presiden Soeharto dalam kedudukannya sebagai Ketua Gerakan Non-Blok sekaligus Ketua Organisasi Kerjasama Negara-Negara Islam, sekaligus sebagai Kepala Negara berpenduduk Muslim terbesar di dunia. Dan semoga serangan Hamas ke Israel 7 Oktober tahun 1923 tidak meluas menjadi perang teluk. Bagaimanapun dalam perang yang menderita adalah rakyat.